Halo semua, perkenalkan kami kelompok 15 akan menyajikan sebuah video mengenai pengelolaan limbah cair rumah tangga di Kulon Progo. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Alia, Siva, dan Hana. Apa sih limbah rumah tangga? Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki kebutuhan hidup seperti makan, mencuci, dan lain-lain. Hal tersebut menimbulkan bahan sisa atau sampah yang tidak terpakai yang disebut juga dengan limbah rumah tangga. Jadi, limbah rumah tangga merupakan bahan sisa atau sampah yang dihasilkan dari aktivitas di dalam rumah tangga. Limbah rumah tangga kini terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan jumlah pemukiman yang semakin banyak. Keberadaan limbah rumah tangga ini telah menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah karena dapat menimbulkan berbagai dampak yang negatif. Dampak negatif limbah rumah tangga ada bermacam-macam, seperti dampak bagi kesehatan, contohnya tifus, jamur, cacingan, kolera, dan diare, dampak bagi lingkungan seperti banjir, serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Limbah rumah tangga seringkali dibuang sembarangan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab tanpa pemilahan atau pengolahan terlebih dahulu, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, mulai dari air, tanah, hingga udara. Dalam video kali ini, kami akan membahas terkait limbah cair. Limbah cair rumah tangga merupakan air limbah rumah tangga yang dihasilkan dari berbagai kegiatan atau kebutuhan sehari-hari pelaku rumah tangga, seperti air bekas mandi, air bekas mencuci baju, air bekas mencuci peralatan makan, serta sisa makanan yang berwujud cair. Air limbah rumah tangga perlu dikelola untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan. Limbah cair dapat meningkatkan kadar BOD atau Biochemical Oxygen Demand dan pH air. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran yang banyak menimbulkan kerugian bagi manusia dan lingkungan. Kualitas suatu air limbah akan dapat terindikasi dari kualitas parameter kunci, di mana konsentrasi parameter kunci tidak melebihi dari standar baku mutu yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik, maka parameter kunci untuk air limbah domestik adalah pH, BOD, COD, TSS, lemak dan minyak, amonio total, dan total coliform. Permasalahan pengelolaan air limbah domestik rumah tangga di Kabupaten Kulon Progo cukup kompleks. Limbah rumah tangga di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tengah menjadi sorotan. Pasalnya, sebanyak 68% air warga mengalami pencemaran. Hal tersebut diketahui dari uji sampel laboratorium yang dilakukan oleh Sanitarian Puskesmas dalam Inspeksi Kesehatan Lingkungan atau IKL. Sampel air diambil dari 256 sarana air warga yang mempunyai tingkat resiko rendah dan sedang terjadinya pencemaran. Indeks didapat dari pemeriksaan mikrobiologi dengan metode Most Probable Number atau MPN. Hasil dari uji tersebut didapatkan bahwa terdapat lebih dari 50 bakteri coliform di setiap 100 ml air. Mayoritas air dinilai memiliki kualitas kurang baik sehingga perlu ditingkatkan dan perlu diolah lagi untuk dimanfaatkan dan dikonsumsi. Kualitas air yang rendah paling banyak diperoleh dari sumur gali di rumah warga. Sebanyak 106 dari 265 sampel air itu berasal dari sumur gali di rumah warga. Sejumlah 80 sampel dari sumur gali itu menunjukkan pencemaran, sedangkan 26 sampel air sumur masuk kategori masih baik. Terdapat keluhan dari warga sekitar yang sumurnya tercemar limbah. Warga yang terdampak merasakan adanya perubahan kualitas air sumur yang menjadi keruh, berbau, dan gatal-gatal ketika mengenai anggota tubuh.
Hal tersebut terjadi karena masuknya air limbah rumah tangga ke dalam sarana air minum akibat lingkungan yang belum sehat, seperti pembuangan limbah cair rumah tangga dari aktivitas manusia yang berkaitan dengan penggunaan air, contohnya mandi, mencuci, dan aktivitas industri, serta perilaku masyarakat dalam memperlakukan sarana air minum itu sendiri. Selain itu, kondisi sumur turut memperkuat rendahnya kualitas air. Sumur gali banyak berdiri berdampingan dengan sumber pencemaran akibat limbah rumah tangga, seperti septic tank dan tempat pembuangan sampah. Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2016 telah mengatur mengenai pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah berkewajiban menetapkan kebijakan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup, sehingga pemerintah setempat perlu mengatur pengelolaan air limbah domestik dengan target dapat melindungi dan meningkatkan kualitas air tanah dan air permukaan di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Maka dari itu, hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar dapat mengurangi pencemaran air limbah yaitu dengan meningkatkan perilaku masyarakat, seperti tidak membuang air limbah cucian rumah tangga ke selokan secara sembarangan yang dekat dengan sarana air minum. Selain itu, agar air limbah rumah tangga tidak mencemari sarana air seperti sumur gali, masyarakat harus memperhatikan kondisi sumur, seperti memperhatikan lantai sumur, jangan sampai ada yang retak dan harus terbuat dari bahan yang kuat. Dengan begitu, sumber air warga tidak dapat tercemar dari air limbah rumah tangga. Tentunya, masyarakat tetap harus mengimbanginya dengan menjaga dan memperhatikan cara pembuangan limbah rumah tangga yang benar. Sekian dari kelompok kami, dan berikut adalah daftar pustaka serta sumber yang kami gunakan dalam video ini.